Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Wulansari dengan nomor induk mahasiswa 21010040 melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain dengan tujuan ingin mengetahui strategi humas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kenapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya sebagai humas belum maksimal dalam melaksanakan komunikasi pada masyarakat untuk mendapatkan pengertian, minat, dan dukungan seluruh masyarakat terhadap Rumah Sakit Rabain ini. Dengan judul yang saya ambil dalam tesis ini adalah strategi Humas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dokumentasi ini saya persembahkan pada penelitian ini guna melengkapi persyaratan mengikuti ujian tesis pada program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di program Pasca Sarjana Universitas Trelo Lampang. Selamat pagi, Ibu Kepala Unit PKRS Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Mohon dibantu Ibu berikan penjelasannya terkait strategi apa yang dipakai oleh tim PKRS dalam strateginya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke. Sebelumnya selamat pagi juga Ibu Seni. Saya Kepala Unit. Saya Kanit dari unit PKRS promosi kesehatan. Strategi yang kita tadi strategi ya. Strategi kami dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Karena kami kebetulan di bagian Promkes, jadi ya kami mempromosikan rumah sakit apa-apa yang menjadi yang terbaik di rumah sakit, misalnya dalam bentuk pelayanan kah atau dalam bentuk penyuluhan kah. Biasanya kalau kami sih bentuk kami untuk meningkatkan rumah sakit itu kami mempromosikan dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk promosi penyuluhan langsung maupun penyuluhan tidak langsung. Yang tidak langsung itu misalnya kita melalui media sosial. Ya. Nanti bisa juga ketemu dengan media wartawan. Iya. Ya. Oke. Selain itu, apakah ada peningkatan kualitas lainnya seperti misalnya pembuatan video pendek? Ya ada Bu. Kita ada tim. Dari unit kita adanya tim, bagian-bagian dari kita membuat video-video pendek yang akan kita share ke media sosial kita, ke yang organisasi luar yang berhubungan dengan rumah sakit nih, misalnya seperti wartawan kah, rumah sakit lain kah, atau Kominfo bisa. Boleh tahu di mana Bu misalnya kita bisa dapatkan video-video tersebut? Bisa di Humas. Melalui di instalasi Humas, melalui media sosial Humas, melalui podcast, Facebook dan Instagram. Sekarang kita lagi ada TikTok nih rencana. Oke. Baik, terima kasih Ibu Kepala Unit. Sehat selalu dan sukses. Amin. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yulina. Ini ini sebagai mahasiswa yang sedang meneliti SDM Humas khususnya di Rumah Sakit Rabain ini. Ya. Jadi yang pengen kita ini sama Dina, berapa lama nih ya kerja di Rumah Sakit Rabain ini? Kalau pertama kali di rumah sakit tepatnya di 1 Juni tahun 2006, berarti sekitar 17 tahun. Wow, 17 tahun. Ya. Nah, di Humas sendiri udah berapa lama? Karena pertama diterima di RSUD Rabain ini di bagian informasi, itu pun termasuk dalam Humas. Berarti 17 tahun itu memang Humas. Oh, Benar-benar bagian dari Humas. Karena informasi itu sendiri di bawah instalasi Humas. kalau SPT pas ketika Humas itu Di tahun 2006 itu termasuk dalam Humas itu. 2006 Informasi itu ya. karena ditempatkan sebagai petugas informasi. Informasi. Ya, tapi untuk instalasinya di bawah Humas. berarti 17 tahun itu. 17. Dari pertama itu sudah jadi bagian dari Humas walaupun tidak secara langsung di Humasan. jadi lebih dari 10 tahun ya. Iya.
Kira-kira menurut Lina penting nggak ya ada kompetensi di humas itu? Kalau untuk sebagai petugas humas ya itu penting banget. Harusnya. Harusnya. Iya. Artinya butuh pelatihan. Dan pernah pelatihan belum? 17 tahun. 17 tahun ini belum sama sekali untuk pelatihan kehumasan. Sekarang kalau misalnya memang belum pernah pelatihan, artinya tentu sangat efektif ya. Efektif atau enggak kalau kita pelatihan dengan ada pelatihan Artinya itu? untuk SDM itu penting lah diadakan untuk pelatihan, paling tidak untuk menambah pengetahuan lah untuk sebagai petugas yang ada di dalam kehumasan. Dalam kehumasan. Ya. Dalam kehumasan sendiri, Bu Lina ini termasuk di unit apa nih? Kalau sekarang kemarin dari unit informasi dengan 2009 berubah ke unit PKS. Penyuluhan ya. Bagian Berarti kalau penyuluhan membutuhkan teknologi, informasi teknologi. Pasti. Oke. Kira-kira nih seberapa penting atau berapa hari sekali lah kita menggunakan teknologi informasi? Kalau untuk penyuluhan sendiri kan ada waktu-waktunya ya. Kalau untuk penyuluhan kalau bagian PKR itu sendiri ya. Kalau memang harus info yang mesti dikerjakan hari itu dan mesti disampaikan, ya paling tidak itu langsung. Tapi kita punya schedule atau rencana kegiatan minimal 1 bulan sekali. Berarti itu kan artinya untuk teknologi itu sendiri berarti digunakan 1 bulan sekali. Tapi untuk kegiatan hari-hari setiap hari. Iya. Berarti penggunaan teknologi informasi itu dan komunikasi dalam pekerjaan setiap hari. Berarti penting ya, sangat penting ya. Seberapa sering komunikasi dengan publiknya? Selain kalau untuk status kan staf PKS ya dibantukan dengan legalisasi kacamata. Itu setiap hari kerja Senin sampai Jumat kita komunikasi. Ya, artinya memang dibutuhkan kita harus mempunyai kompetensi komunikasi sama publik ya. Berarti memang kita sebagai sumber daya manusia di humas yang sudah 17 tahun membutuhkan berarti untuk pelatihan itu sendiri. Ya, yang pasti pelatihan itu bentuk untuk humasan itu sendiri mungkin untuk publik kali. Publik ya. Ya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Jadi apa nih harapan dan saran yang bisa disampaikan sehingga bisa dibuat dalam bentuk tulisan nanti yang akan bisa disampaikan? Ya, kalau secara pribadi sebagai staf humas mungkin perlu dari rumah sakit KBN sendiri untuk memberikan ruang bagi staf kehumasan itu untuk mengikuti pelatihan baik itu kehumasan atau public speaking atau apapun yang menyangkut untuk pelayanan publik. Rasa itu aja lah. Kalau untuk kedepannya. Baik. Terima kasih Lina. Terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Denny. Hari ini mohon dibantu memberi jawaban pertanyaan untuk mengetahui seberapa kualitas SDM humas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Oke. Pertanyaannya, sudah berapa lama Denny di rumah sakit? Berapa lama Denny di humas? Terus pendidikan terakhirnya apa? Sama bagaimana perasaannya setelah di humas? Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denny Hendriansa. Saya bekerja di rumah sakit ini sudah sekitar 15 tahun. Dan untuk di humasnya kurang lebih baru 2 tahun. Pendidikan terakhir saya SMA. Baik Denny, artinya selama sudah 2 tahun di humas. Kira-kira selama 2 tahun di humas itu sudah pernah mengikuti pelatihan belum tentang kehumasan? Kalau selama 2 tahun di humas ini sepertinya belum pernah untuk mengikuti pelatihan di kehumasan ini. Iya, belum pernah. Kira-kira kalau dengan pelatihan atau workshop yang seharusnya diikuti karena tidak pernah, menurut pendapat Denny penting nggak atau efektif nggak itu pelatihan tersebut dengan
keberadaan Denny di humas ini, kompetensi tersebut? Seharusnya sangat penting sih untuk pelatihan atau kompetensi yang ada di humas ini, karena bisa membantu untuk pekerjaan sehari-hari, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sehari-hari di humas. Nah, sekarang terkait dengan teknologi di informasi, karena Denny berhubungan dengan telepon, artinya teknologi komunikasi ya. Nah, apakah seberapa sering atau seberapa penting menggunakan teknologi informasi komunikasi tersebut? Untuk teknologi informasi sebenarnya setiap hari sangat digunakan dan sangat penting, terutama telepon dan internet. Itu pasti berhubungan selalu menggunakan teknologi tersebut. Baik, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Denny berkomunikasi dengan publik meskipun Denny tidak pernah dan belum pernah mengikuti pelatihan yang diberikan baik dari rumah sakit maupun dari luar. Terus harapannya apa sebagai petugas informasi ke depan untuk memperbaiki kualitas pelayanan? Kalau untuk komunikasi secara ulang untuk diinformasi, pasti ketemu langsung dengan pendidik yang ada di sini, dan komunikasi melalui telepon langsung diinformasikan. Harapannya agar bisa diberikan pelatihan sehingga biar bisa memaksimalkan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Jadi meningkatkan Iya. kualitas. Baik, saya sudah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu Bu ya. Ada sedikit tanya jawab terkait tentang humas. Boleh ya Bu ya? Boleh. Maaf, dengan Ibu siapa ini? Suryanti, Bu. Suryanti. Ini lagi berobat di mana nih Bu? Ke poli jantung. Boleh dibesarin suaranya Ibu ya, kita ngobrolnya ya. Sudah berapa lama Bu berobat ke sini? Sudah 2 tahunan lah. Wih, udah lama Bu ya. Nah, kira-kira nih Ibu di rumah sakit ini tahu gak dengan humas? Oh, ini Bu, humasnya. Mana. Oke, artinya sudah sering Bu ya. Jadi tahu ya Bu humas Bu ya. Humas itu kalau pendapat Ibu ruangan apa sih Bu? Tempat informasi tentang rumah sakit, Bu. Oh, tentang informasi rumah sakit. Jadi kira-kira nih informasi yang disampaikan oleh petugas humas sampai enggak Bu ya ke pengunjung, terutama Ibu nih yang hari ini berobat? Ya Bu, sampai. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih pernah enggak dengar misalnya atau lihat ya Bu ya ke humas itu petugasnya sosialisasi atau memberikan informasi kepada pengunjung? Pernah. Dia mengadakan penyuluhan di polisi nih kan. TV juga, nah apotek itu kan. Oh iya. Oke. Jadi kira-kira nih ada enggak Bu manfaatnya humas itu untuk kami memberikan pelayanan? Ya, ada manfaatnya sebagai informasi tentang ini rumah sakit lah Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ada harapan enggak Bu kira-kira disampaikan sarana atau prasarana untuk rumah sakit Bu? Ya, semoga rumah sakit lebih baik dan lebih maju lagi Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.